kalau lu udah berurusan dengan orang yang salah. Iya. Tumben nih, sepi banget pos rondanya. Pada kemana ya? Apa jangan-jangan lagi pada beli takjil? Tapi ini kan masih jam 2. Yang jualan juga kayaknya belum pada buka. Nah, itu dia si Adam. Loh, lu ngapain sendirian di sini, Boy? Ya gue lagi nyari temen aja. Gabut banget di rumah. Lah, kok gabut? Rumah lu kan lengkap. Apa aja ada. Mau main game ada, nonton film ada, mau olahraga juga lengkap alatnya. Tapi gue nggak ada temen main di rumah. Sepi banget. Gue sahur sendirian, buka puasa juga sendirian. Kalau mau rame mah buka puasa di masjid aja, Boy. Dapet takjil gratis lagi. Atau gimana kalau kita bikin acara buka puasa bersama bareng sama temen-temen? Wah, ide bagus tuh Dam. Tapi tempatnya di mana ya? Enaknya sih di tempat yang luas, biar bisa nampung banyak orang. Kalau gitu di rumah gue aja. Serius, Boy? Ya serius lah. Sekali-kali ramein rumah gue, biar nggak sepi mulu. Tapi makanannya gimana? Gue nggak bisa masak. Apa nanti gue pesenin aja deh? Gimana kalau tiap yang ikut bukber kita suruh bawa makanan sendiri-sendiri, biar nanti kita bisa saling berbagi makanan antar teman-teman yang lain. Oke deh. Sekarang ayo kita kasih tahu ke teman-teman yang lain. Loh, kok kita beli makanannya di kampung sebelah, Dam? Kan di kampung sayur juga ada pasar Ramadan. Dengar-dengar pasar Ramadan di sini takjilnya enak-enak, Boy. Nah, gue jadi penasaran kan. Jadi gue mau beli makanan di sini buat dibawa bukber nanti sore. Ide lu boleh juga, Dam. Teman-teman yang lain pasti nggak nyangka kalau kita bawa makanan yang nggak ada di kampung sayur. Lu mau beli apa, Dam? Gue belum tahu nih, Boy. Yang jual makanan banyak banget. Jadi bingung gue. Mana kelihatannya enak-enak semua lagi. Kalau jam segini mah makanan apapun bakal kelihatan enak, Boy. Soalnya kita kan lagi puasa. Waduh, rasanya pengen gue beli semua yang ada di sini. Waduh, tahan, Boy. Sabar, sabar. Kita harus beli seperlunya aja. Kalau kebanyakan malah nggak kemakan. Jadinya malah mubazir. Dam, itu ada yang jualan sate rame banget yang ngantri. Kalau yang beli serame itu pasti makanannya enak tuh. Masuk akal juga sih. Ya udah, ayo kita beli satenya. Akhirnya setelah antri hampir sejam, giliran kita nih buat pesen. Bang, pesan satenya segerobak. Boy, dibilangin jangan mubazir juga. Ya udah deh, 100 tusuk aja, Bang. Oke deh, tunggu ya. Setoran. Iya bang. Ini bang. Loh, kok cuma gocap? Biasanya kan segitu bang. Sesuai peraturan dari ketua. Karena selama bulan puasa aktivitas jualan di sini semakin ramai. Jadi setoran meningkat jadi 100.000. Anjir lu, bulan puasa gini masih aja malakin pedagang. Lu jangan ikut campur atau lu akan menyesal. Udah, Dam, jangan bikin masalah di kampung orang. Enggak, Boy. Orang-orang kayak mereka nggak bisa dibiarin. Oh, lu mau jadi sok pahlawan di sini? Lu belum tahu siapa kami.
Siapapun kalian gak bakal gue biarin malakin orang di depan gue. Kalau gitu, biar gue kasih paham kalau lu udah berurusan dengan orang yang salah. Iya. Pergi lu dari sini. Jangan pernah balik lagi. Kurang ajar, awas lu. Nah, gue udah siapin nih takjil buat acara bukber. Kira-kira jam segini udah pada kumpul di rumahnya Boy apa belum ya? Semoga aja teman-teman yang lain pada bawa makanan yang enak-enak. Permisi bang, saya mau numpang nanya. Iya bang, silakan kalau numpang nanya. Kalau mau numpang makan, nanti ya nunggu maghrib. Rumahnya Pak Ustadz Jufri di mana ya? Oh, Ustadz Jufri, abang tinggal lurus aja ke sana. Terus nanti ada pertigaan belok kanan. Nah, rumahnya yang halamannya luas ngadep selatan. Oh, oke bang, paham. Makasih ya. Maaf bang, kayaknya abang bukan orang sini ya. Kalau boleh tahu, abang ada perlu apa ya ketemu Ustadz Jufri? Iya bang, saya dari luar kota. Mau belajar Islam sama Ustadz Jufri. Oh gitu ya bang, bagus-bagus. Semangat ya. Iya bang. Jadi ini kampung sayur. Ternyata orangnya emang ramah-ramah. Pada bawa makanan apa nih? Gue bawa sushi nih. Kok ikannya masih mentah? Nih, gue bawa es coklat. Anjir, itu es apa oli bengkel? Nih, kita bawa nasi tumpeng. Loh, kok tumpeng gak ada pucuknya? Perasaan tadi masih ada. Lu makan ya Maxim? Dam, muka lu kenapa? Biasalah. Nih mantan napi tadi gelut sama preman kampung sebelah. Apa? Preman yang jaga pasar Ramadan? Iya bener, kok lu tahu? Bang, gawat bang. Gawat, ada apaan? Tadi sore gue lihat si Adam ngehajar 2 anggota geng predator. Apa? Waduh, kok bisa? Kayaknya sih dia ngebelain pedagang yang dipalak. Rencana kita bisa kacau kalau kayak gini. Bisa-bisa predator akan jadiin kampung sayur target berikutnya. Nah, itu dia bang. Padahal dari dulu kan kita aja maju mundur mau ngurusin kasus geng predator ini. Tiba-tiba malah si Adam nyari masalah sama mereka. Kayaknya gue harus bilangin ke anak-anak geng sayur buat jangan berurusan sama predator. Tapi kalau predator langsung nyerang kampung sayur gimana bang? Gini aja deh, kita kirim beberapa anggota polisi buat jaga di kampung sayur. Biar kalau geng predator datang, mereka mikir-mikir kalau mau nyerang. Loh, tapi nanti warga malah jadi panik bang. Tiba-tiba ada banyak polisi di kampung. Ya, kita bilang aja kalau mereka lagi mengamankan area di sana karena akan ada kunjungan gubernur atau menteri. Oke deh bang, nanti gue suruh Ladusing sama anak-anak buahnya buat jaga di sana. Hah? Siapa lah Dusing? Maksudnya si Juna. Jadi gimana ceritanya tadi? Pas sore tadi gue sama Boy kan beli makanan buat bukber di pasar Ramadan kampung sebelah. Terus kita ngantri lah di penjual sate. Tiba-tiba datang 2 orang preman yang malakin pedagang di situ. Terus mereka langsung mukulin lu. Enggak sih, gue yang lihat hal itu langsung refleks emosi terus negur mereka. Dan ya mereka juga nggak terima dan langsung nyerang gue. Tapi lu nggak apa-apa kan? Gue cuma kena sedikit aja nih di pipi.
Untungnya gue berhasil ngalahin mereka dan mereka langsung kabur. Oh iya, bukannya kampung sebelah dulu masuk daerah kekuasaan geng naga hitam? Setahu gue sih setelah semua geng naga hitam masuk penjara, kampung itu udah diambil alih sama geng lain. Loh, kok bisa? Emang polisi nggak turun tangan? Geng yang ini jaringannya lebih luas, Dam. Bahkan geng naga hitam juga sebenarnya adalah bawahan geng ini. Menurut info yang pernah gue denger sih, ketua geng ini bukan orang sembarangan. Maksudnya ketua geng ini tuh kuat banget. Bukan cuma kuat, tapi dia juga orang yang punya kekuasaan di pemerintahan. Makanya gue jadi cemas nih kalau lu berurusan sama mereka. Lu gak usah terlalu khawatir deh. Gue mah gak akan gentar ngelawan orang-orang kayak mereka. Waktu di penjara gue udah ketemu banyak orang yang lebih mengerikan dari orang-orang ini. Iya deh, percaya gue sama si paling napi. Tadi satenya enak banget, boy. Ya jelas dong. Ngantrinya aja sampai sejam buat beli tuh sate. Buset, serame itu. Emang lu beli di mana? Di pasar Ramadan kampung sebelah. Oh, di kampung sebelah. Pantesan. Gue baru kali ini ngerasain satenya. Berarti si Adam tadi berantem sama preman juga di sana. Iya bener. Pas gue sama Adam lagi beli sate, tiba-tiba datang preman malakin pedagang. Langsung deh si Adam negur dan bam bam bam, tepar semua tuh preman. Anjir, jiwa penguasa penjara udah balik kayaknya. Kayaknya yang ini rumah Pak Ustadz. Gue coba ketok deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok nggak ada jawaban? Assalamualaikum. Apa mungkin Pak Ustadznya lagi nggak di rumah? Loh, Bang Tiger, ini beneran lu, Bang? Lah, si Topan. Apa kabar, Bang Tiger? Udah lama banget kita nggak ketemu. Gue sehat-sehat aja, Pan. Buset, Bang, lu dari dulu nggak berubah mukanya. Awet muda banget, padahal lu kan lebih tua dari gue. Yah, paling lebih tua 3 atau 5 tahun doang. Anggap aja lah seumuran. Lu jangan panggil gue Tiger. Gue udah buang nama itu. Lah, terus gue panggilnya siapa dong? Panggil aja Tono. Tony deh, Tony aja. Oke deh, siap Bang Tony. Ngomong-ngomong, Bang Tony ada perlu apaan sampai ke sini? Ini Pan, gue mau belajar agama ke Ustadz Jufri. Lah, sama dong Bang. Gue juga mau belajar agama ke sini. Akhir-akhir ini gue lagi banyak pertanyaan tentang Islam. Nah, kata si Babe, Ustadz Jufri biasa tuh jawabin pertanyaan yang susah-susah terkait agama. Jadi gue kesini deh. Emangnya lu udah nggak bantuin bisnis bapak lu? Enggak Bang, gue udah tinggalin kehidupan masa lalu gue yang suram itu. Sekarang gue lagi berusaha menata masa depan gue biar lebih cerah. Gue cuma pengen hidup jadi manusia sebagaimana umumnya. Ternyata kita sama Pan. Capek hidup di dunia kegelapan. Tapi Ustadz Jufrinya kayaknya nggak di rumah. Dari tadi gue ketok nggak ada yang nyaut. Mungkin dia masih di masjid, gak tahu deh. Habis terawih kayaknya dia ngisi pengajian dulu. Ya udah deh, kita tungguin aja di sini. Oh iya Bang, apa lu gak takut berkeliaran kayak gini? Menurut gue ya Bang, mending lu rubah penampilan lu. Takutnya ada musuh yang ngenalin lu. Gitu ya Pan. Lu ada benernya juga sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada tamu ternyata. Maaf ya, saya baru selesai ngisi pengajian di masjid tadi. Iya, nggak apa-apa Pak Ustadz. Ayo pada masuk-masuk. Saya bikinin teh atau kopi. Waduh,
Di sini aja nggak apa-apa Pak Ustadz. Gak enak kita kalau ngerepotin. Iya Pak Ustadz, kita kan yang ada perlu sama Pak Ustadz. Masa Pak Ustadz yang repot? Ini salah satu adab kita sebagai muslim adalah memuliakan tamu. Jadi saya harus menyambut kalian dengan sebaik-baiknya. Oh gitu ya Pak Ustadz. Oke deh, kita masuk ya Pan. Iya deh. Tapi saya habis ngopi tadi, jadi nggak usah repot-repot bikinin kopi lagi. Teh aja Pak Ustadz. Lah, malah request lu. Kenapa setoran hari ini jauh di bawah biasanya? Tadi sempat ada masalah di area pasar Ramadan. Siapa yang berani bikin masalah dengan predator? Kami juga nggak kenal sama dia. Sepertinya dia bukan warga setempat. Sangat memalukan. Kalian tidak bisa mengatasi satu orang. Dia orang yang sangat-sangat kuat. Dia berhasil mengalahkan kami dengan begitu mudah. Gue nggak mau tahu. Segera selesaikan masalah ini. Siap, Bang. Silakan diminum. Maaf nih, cuma ada ginian aja. Gak apa-apa Pak Ustadz. Ini juga udah gak enak kita. Iya Pak Ustadz, harusnya kan Pak Ustadz udah istirahat. Tapi sekarang malah harus menjamu kami di sini. Gak apa-apa kok. Oh iya, kalau boleh tahu nama kalian siapa ya? Dan dari mana asalnya? Saya Topan Pak Ustadz, dari kota sebelah. Saya Tony dari luar negeri Pak Ustadz. Wah, dari mana? Malaysia. Kok udah lancar banget ngomong bahasa sini? Sebenarnya sih asli lahir di sini Pak Ustadz. Cuma udah lama aja tinggal di luar negeri. Dan sekarang pengen tinggal menetap di sini lagi. Jadi maksud kedatangan kami ke sini mau nanya Pak Ustadz. Oh, silakan. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan kalian. Gini Pak Ustadz, kalau orang udah banyak banget dosanya, banyak banget kejahatan yang pernah dilakukan, apakah Tuhan masih mau menerima tobatnya? Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun. Sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, Allah pasti akan mengampuninya kalau kita benar-benar bertobat. Karena rahmat Allah lebih besar dari dosa-dosa yang dilakukan hamba-hambanya. Jadi kalau kami banyak dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh, kami masih punya kesempatan masuk surga kan Pak Ustadz? Pintu surga akan terbuka lebar untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bertobat. Pintu surga itu bukannya didorong apa digeser Pak Ustadz? Rolling door. Ya mana saya tahu, saya kan juga belum pernah lihat. Aneh-aneh aja lupa nanyanya. Ya namanya juga penasaran Bang. Biar kalau udah di depan pintunya kita nggak salah cara buka. Ya udah, sekarang yang penting kalian wudhu terus sholat taubat, minta ampunan sama Allah. Kalau belum mandi wajib, ya mandi wajib dulu sana. Tapi saya belum tahu caranya sholat Pak Ustadz. Nanti saya ajarin. Maaf Pak Ustadz, kalau mau mandi wajib tapi nggak ada air, boleh diganti pakai mandi bola. Semuanya, kita akan berjaga di area ini. Awasi semuanya, kalau ada yang mencurigakan langsung laporkan ke saya. Siap laksanakan. Bakso. Alvaro, beli baksonya dong. Ah elah, ngapain sih lu pakai beli segala? Nanti penyamaran gue ketahuan. Ya kan, boleh aja lah polisi beli bakso. Ya udah, beli berapa? Kasih satu-satu deh buat semua anggota di sini. Ngomong-ngomong, yang jaga cuma di sini doang. Masih banyak di tempat lain. Udah buruan bikinin. Udah lapar nih gue. Menurut informasi yang gue dapat, orang itu adalah warga kampung sayur. Tapi kita nggak bisa nyerang sekarang. Kenapa ada banyak polisi di sini?
kita tunda dulu penyerangannya. Kenapa kita nongkrongnya pindah ke sini? Lu kan lihat tadi ada banyak polisi di pos ronda. Ya kan kita bisa ikut nongkrong bareng mereka. Biar apa? Gak bakalan juga kita diangkat jadi polisi kalau nongkrong sama mereka. Lagian ngapain sih tiba-tiba ada polisi di kampung ini? Katanya sih mau ada kunjungan gubernur atau menteri. Tapi gue nggak yakin kalau beneran. Soalnya nggak ada informasi atau pengumuman sebelumnya. Kayak semuanya mendadak banget. Maksudnya lu nggak percaya polisi? Percuma gitu kalau ada mereka. Dan lebih baik dibubarin aja. Gue nggak bilang gitu ya. Jangan fitnah lu. Gue laporin lu ke mereka. Jangan. Iya. Gue percaya kok. Polisi memang yang terbaik. Malam ini gue tidur di mana ya? Kayaknya di kampung ini nggak ada hotel deh. Ini ada masjid. Gue tidur di sini aja deh. Tapi ada yang jaga apa enggak ya? Seenggaknya gue harus izin dulu nih kalau mau istirahat di sini. Assalamualaikum. Permisi. Saya mau numpang istirahat, boleh nggak? Kayaknya nggak ada orang di sini. Gue istirahat di terasnya aja deh. Bangun. Ngapain kamu tidur di sini? Loh, kenapa tiba-tiba ada polisi di sini? Jawab. Kenapa kamu tidur di sini? Maaf Pak, saya ketiduran. Ini saya mau pulang kok. Loh, tunggu dulu. Mau saya anterin pulang gak? Langsung pergi aja tuh orang. Padahal kalau dia butuh tempat buat istirahat kan bisa gue cariin penginapan terdekat. Ada apaan? Situasinya masih aman kan? Aman kok Pak. Cuma tadi ada orang yang ketiduran di teras masjid. Pas mau saya tawarin pulang atau nyari penginapan, dia langsung pergi aja. Dia bukan anggota gangster atau semacamnya kan? Saya belum sempat menginterogasi dia Pak. Tapi dari penampilannya sih kayaknya dia cuma musafir yang numpang istirahat aja di sini. Ya udah, kalau gitu lanjut patrolinya. Siap Pak. Akhirnya para polisi udah pada pergi dari kampung ini. Lu kayaknya nggak suka banget sama polisi. Gue nggak ada maksud kayak gitu ya. Buktinya lu seneng banget mereka udah pada pergi. Gue nggak sukanya karena tempat kita biasa nongkrong malah dijadiin base camp sama mereka. Tuh kan bener, lu nggak suka sama polisi. Dibilangin bukan gitu maksud gue. Permisi tuan-tuan. Loh, lu bukannya MC turnamen kickboxing? Betul Tuan Maro. Akhirnya saya bisa bertemu lagi dengan Anda, Mr. Champion. Ada perlu apa lu kesini? Apa mau ada turnamen lagi? Wah, gue harus ikut nih. Lah, bukannya lu atlet tinju? Nanti ngambek lagi kalau ikut turnamen kickboxing. Terus musuhnya nendang. Sekarang mah nggak peduli gue. Yang penting gue bisa puas baku hantam. Kebetulan sekali, saya kesini ingin menawarkan sebuah pekerjaan yang sangat menantang. Wah, kerjaan apaan? Cuma jagain anak doang sih. Jadi babysitter. Di mana tantangannya? Anak ini adalah anak pejabat kaya raya. Dia juga mempunyai kemampuan khusus. Jadi banyak penjahat yang ingin menculiknya. Nah, ini baru kedengeran menantang. Tapi gajinya berapa nih? Kerjaan kayak gini kalau gajinya nggak sepadan ya males juga. Gajinya 10 juta. Lah, 10 juta. Ya lumayan sih. Tapi kalau dibandingin sama resiko kerjaannya ya mending tidur siang aja lah. 10 juta per hari. Apa? Oke,
Deal. Situasinya sudah aman sekarang. Para polisi sudah pada pergi. Sekarang saatnya kita cari orang itu. Tapi gimana caranya? Bakal susah nyari satu orang di kampung seluas ini. Ya, kita tanya aja ke warga di sini. Atau kita bikin kerusuhan sampai dia keluar. Itu ada orang bang. Ayo kita tanya dia. Berhenti lu. Lu tahu orang yang namanya... siapa namanya? Kalau nggak salah si Adam bang. Nah, iya, Adam. Dia warga kampung sayur. Di mana rumahnya? Bukannya mereka ini geng predator? Mau apa mereka nyari Adam? Abang-abang ada perlu apa ya nyari Adam? Bukan urusan lu. Kasih tahu aja dia ada di mana. Kalau enggak, gue hancurin kampung ini. Waduh, nggak baik lo bang bikin onar. Apalagi ini bulan puasa. Lo ditanyain malah nyeramahin gue. Semuanya, hajar dia. Ayo boy, kita beli takjil. Mau beli di mana, Dam? Kalau yang enak mah di kampung sebelah boy. Oh enggak ah, nanti ada preman lagi kayak kemarin. Lah, kenapa emangnya? Takut lu? Bukannya gitu. Cuma ya nggak enak aja puasa-puasa malah diajak ribut. Udah tenang aja. Para preman itu udah nggak akan berani malakin pedagang di sana lagi. Kemarin kan udah gue kasih pelajaran ke mereka. Gimana ya? Bang, tolong bang. Loh bang, lu bukannya yang jualan sate di pasar Ramadan? Ngapain kesini? Tolong bang. Ada preman yang ngacak-ngacak dagangan kami di pasar Ramadan. Ngapain lu lapor ke sini, Bang? Lapor polisi lah. Udah bang. Tapi ya gitulah. Abang tahu sendiri. Berani-beraninya mereka datang lagi. Ayo boy, kita ke sana. Masalah kalau lagi dihindarin malah datang sendiri. Semuanya, kawasan ini sekarang menjadi daerah kekuasaan geng Falcon. Mulai sekarang, kalian harus membayar iuran keamanan pada kami. Dan kami akan menjaga tempat ini tetap aman dan kondusif, supaya kalian bisa tenang berjualan di sini. Tapi bang, yang bikin gak aman dan gak kondusif kan kalian. Makanya bayar biar aman, karena ancaman bisa datang dari mana saja. Kalau ada orang yang beli tapi nggak bayar, gimana? Atau ada copet dan jambret? Nah, kami ini yang akan mengurusnya. Paham kalian? Kalau kalian nggak mau ya, sana, pergi cari tempat lain. Akhirnya, kita tidak perlu bersusah payah mengalahkan geng predator untuk merebut tempat ini. Betul bang, mereka malah pergi sendiri. Woi, kalian gak ada kapoknya bikin onar di sini. Loh, dia siapa bang? Mana gue tahu. Gue kasih waktu buat kalian pergi dari sini. Atau kalau enggak, Kenapa? Lu mau nabokin kita? Hahaha. Ternyata ada yang sok jagoan di sini. Ayolah, kita hajar dia. udah berapa tahun ya gue manjangin rambut. Akhirnya setelah sekian lama gue punya rambut pendek. Rasanya jadi lebih enteng nih kepala gue. Permisi kak,
Aku mau nanya, kakak tahu nggak kuil kuno yang ada di sekitar sini? Kalau kuil kuno di sekitar sini adanya sih kuil angin selatan. Iya kak, kakak tahu nggak lokasinya di mana? Tahu-tahu. Ayo saya anterin. Boleh kak, kakak bisa ikut naik mobilku aja ya. Nanti kakak tunjukin arah jalannya. Boleh deh. Kami mau berterima kasih sama abang. Abang udah 2 kali nyelamatin kami. Ternyata mereka masih berani datang ke sini. Setahu saya sih mereka bukan geng yang kemarin abang kalahin. Loh, beda lagi. Iya bang, tadi adalah geng Falcon. Dari dulu kawasan ini memang sudah jadi rebutan antara geng Falcon dan geng Predator. Tapi geng Predator lebih kuat. Jadi kawasan ini udah lama jadi wilayah geng Predator. Nah, pas kemarin abang ngalahin geng Predator, beritanya langsung nyebar. Mungkin ada mata-mata geng Falcon yang denger. Jadinya mereka langsung berusaha mengambil alih tempat ini lagi. Nggak habis-habis nih geng yang bikin rusuh. Kalau tempat ini nggak dijagainnya, akan selalu jadi rebutan para preman itu. Betul bang. Nah, gimana kalau abang aja yang jagain di sini? Nanti kami bayar deh. Lah, malah gue yang jadi berasa malakin kalian. Enggak kok bang, kan kami yang minta. Kami lebih ikhlas ngasih ke abang daripada ngasih ke para preman itu. Gimana nih boy? Gue nggak mau ikut campur, Dam. Ini mah urusan lu. Lah, kok gitu? Lah, tumben lu nggak latihan. Cuacanya panas banget nih. Sama lagi lemes gue hari ini. Kayak orang puasa aja. Siapa tuh yang datang? Itu bukannya Hayato. Dia sama siapa? Lagi santai kawan. Lah, anjir. Habis potong rambut lu, langsung bawa cewek lagi. Gak sopan lu. Ada perlu apa Hayato? Jadi gini, kakak ini maaf kak, kalau boleh tahu siapa namanya? Namaku Citra. Kenalin, gue Alucard. Ini asisten gue, Hayabusa. Asisten. Kalau kakak namanya siapa? Panggil aja dia Yanto. Sembarangan lu. Nama saya Hayato kak. Maksud kedatangan aku ke sini ingin meminta bantuan ke kalian. Aku dengar para penjaga kuil di sini adalah orang-orang yang kuat. Emangnya kamu perlu bantuan apa? Tolong selamatkan adikku yang diculik. Berapapun akan aku bayar. Keren juga nih pakai jaket ini. Emang harus ya pakai jaket ini? Gue lebih nyaman kalau pakai kaos dalam aja. Ya haruslah. Ini adalah pakaian yang menunjukkan identitas kalian selama bekerja di sini. Udah nggak apa-apa Pak Wito. Demi 10 juta per hari. Kalian bersiap. Bos besar sudah datang. Selamat pagi tuan. Saya bawakan ke Anda petarung terkuat di kota ini. Mereka adalah juara kickboxing dan tinju sesuai pesanan Anda. Terima kasih. Kalian akan ditugaskan untuk menjaga adik gue. Dia sedang menjadi incaran banyak penjahat. Jadi gue harap kalian bisa menjaga dia dengan sebaik-baiknya. Siap tuan. Kami sudah terbiasa untuk bertarung melawan penjahat. Jangan khawatir, adik tuan akan aman jika bersama kami. Tidak akan ada penjahat yang bisa menyentuhnya sedikit pun. Baiklah, sekarang tugas pertama kalian adalah mengawal dia berobat ke rumah sakit. Siap, Siap tuan. Kayaknya itu anak yang akan kita jagain Pak Wito. Anjir, sok keren banget dia. Masa dalam rumah pakai kacamata? Jangan asal ngomong lu.
kacamata ini aku pakai karena alasan medis, bukan untuk sok keren. Lah, ternyata dia denger omongan gue. Tuh kan, gue bilang juga apa. Lu jangan sembarangan ngomongnya. Jadi kalian bodyguard yang baru. Iya tuan muda, saya Maro. Saya Pak Wito. Baiklah, ayo kita berangkat. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu nggak cocok pakai jaket. Pasti kamu biasanya cuma pakai kaos dalam ya. Dan Maro, besok-besok kalau sahur jangan makan pete ya. Kok dia bisa tahu gue tadi pagi sahur makan pete? Hati-hati di jalan. Jaga dia dengan baik. Siap tuan. Akhirnya gue dapet juga kosan yang posisinya pas di tengah-tengah kampung sayur. Sekarang gue mau nyari makanan dulu deh buat buka puasa. Katanya sih di pasar Ramadan ini makanannya enak-enak. Gue jadi penasaran nih. Enaknya beli apa ya? Maaf bang, lagi nyari apa ya? Loh, Adam, pakai ketemu dia segala lagi di sini. Ini bang, saya lagi bingung mau beli makanan apa. Kelihatannya enak-enak semua. Kalau makanan buat buka, beli sate aja bang. Dijamin deh, rasanya lebih enak dari sate lain yang pernah abang makan. Kalau mau yang manis-manis juga ada kolak sama es buah. Itu juga salah satu yang paling laris di sini. Oh gitu ya bang. Oke deh, makasih bang. Aneh banget tuh orang gerak-geriknya. Tapi rasanya kok gue kayak pernah ketemu ya sama dia. Di mana lagi? Mungkin cuma perasaan gue aja kali. Jadi, kita kehilangan satu wilayah lagi bulan ini. Iya bang, salah seorang anggota kita bilang kalau wilayah pasar Ramadan udah diambil alih oleh geng Falcon. Kalian benar-benar tidak bisa diandalkan. Kalau wilayah kita semakin mengecil, mau ditaruh di mana muka gue di depan bos besar. Bisa-bisa gue dicoret dari daftar penerima warisannya. Bagaimana dengan identitas orang yang menghajar kalian beberapa hari yang lalu? Apakah kalian sudah memberinya pelajaran? Maaf bang, identitasnya sudah kami ketahui. Tapi ketika kami mencarinya, kami bertemu warga di sana yang menghalangi kami menemukan orang tersebut. Jadi, kalian sudah mendapatkan informasi tentang orang itu? Sudah bang, namanya Adam. Dia adalah warga kampung sayur. Warga kampung sayur. Pantas saja kemampuan bela dirinya bisa mengalahkan kalian. Kami pasti akan memberinya pelajaran bang. Kalau perlu kami akan menangkapnya dan membawanya ke sini. Biar dia jadi urusan gue. Kurang dari seminggu lagi akan ada perayaan ulang tahun bos besar. Dan saat perayaan itu, gue harus jadi ketua geng dengan wilayah kekuasaan terluas. Dengan hal itu, bos besar akan yakin dan dia pasti akan menunjuk gue sebagai penerusnya. Jadi, kalian fokus saja untuk merebut kembali wilayah kita. Baik bang, kami berjanji akan merebut kembali semua wilayah kita. Wah, bentar lagi buka puasa nih. Untung gue kebagian nih satenya. Gila, ngantrinya lama banget tadi. Harusnya sih enak nih satenya. Loh, itu si Adam ngapain kesini? Jangan-jangan dia ngikutin gue. Apa mungkin dia udah tahu siapa gue sebenarnya? Loh bang, abang ngekos di sini? Iya bang. Baru pindah hari ini. Oh pantesan. Soalnya kemarin perasaan masih kosong. Ternyata hari ini udah ada yang nempatin. Kenalin bang, saya Adam. Saya tinggal di sini, di sebelah abang. Tetanggaan kita. Saya Tony bang. Oh iya bang,
udah punya makanan buat buka apa belum? Kalau belum, ini gue ada sate nih. Barangkali mau bukber. Nggak usah repot-repot bang. Kebetulan saya juga tadi beli sate nih. Loh, sama ternyata. Beli di mana bang? Di pasar Ramadan kampung sebelah bang. Kan tadi abang yang rekomendasiin saya buat beli di situ. Apa iya? Emang tadi kita ketemu di sana? Lah, udah lupa dia. Mungkin saya yang salah orang bang. Ya udah, kalau gitu saya masuk dulu ya bang. Menurut info dari Citra, adiknya diculik oleh ketua geng predator dan dia tinggal di villa mewah yang ada di dekat bukit. Loh, villa yang banyak penjaganya itu. Benar. Jadi strategi kita adalah masuk ke sana tanpa diketahui penjaga. Kalau soal itu mah, gue udah biasa. Setelah kita berhasil masuk, kita cari keberadaan adiknya dan langsung kita bawa kabur. Gak barbar aja biar seru. Jangan terlalu beresiko. Benar kata Hayabusa, karena ini menyangkut nyawa adiknya Citra juga. Oke deh, kalau gitu ayo kita siap-siap untuk ke sana. Ngantuk banget nih. Udah jam berapa sekarang? Baru juga jam 11 malam. Loh, kirain udah jam 2 atau jam 3. Emang mau ngapain lu? Sahur? Kayak puasa aja. Gue mah puasa. Ya walaupun udah pernah mokel. Emang udah mokel berapa kali? Kalau nggak salah 25 kali. Itu mah sama aja nggak pernah puasa. Lu bikinin kopi dulu sana. Biar kita bisa melek sampai pagi. Kalau kita ketahuan ketiduran, bisa dihajar kita sama bos. Oke deh. Nah, udah aman nih. Penjagaan di rumah ini udah setara penjagaan pejabat negara. Banyak banget bodyguardnya. Rumah ini gede banget ukurannya. Jadi wajar kalau penjaganya sebanyak ini. Kira-kira di mana ya adiknya Citra disembunyikan? Kayaknya kita perlu ngecek semua kamar di rumah ini. Ya udah, kalau gitu Alucard, lu jagain di sini. Biar gue sama Hayabusa masuk ngecek kamar di dalam satu-satu. Kita berpencar aja Hayato, biar nggak kelamaan. Oke deh, kalau ada apa-apa langsung ngasih kode ya. Gimana sih Maro? Harusnya kan malam ini jadwalnya dia ngeronda sama bangunin sahur. Malah izin gak bisa. Jadi gue nih yang harus gantiin. Terus sekarang gue sama siapa nih ngerondanya? Kalau ngajakin si Boy, dia baru semalam ngeronda sama Maxim dan Wukong. Kayaknya gak bakalan mau dia ngeronda lagi hari ini. Nah, gue ajakin warga baru aja deh. Ya sebagai warga baru, dia juga harus ikut budaya ngeronda di kampung ini. Assalamualaikum Bang Tony. Assalamualaikum. Lah, kok nggak ada jawaban? Apa dia nggak ada di rumah ya? Waalaikumsalam. Ada apa bang? Loh, dari mana lu bang? Dari masjid tadi bang. Wah, rajin amat. Jam segini baru pulang dari masjid. Hehehe. Tadi sekalian nanya-nanya sama Pak Ustadz bang. Malah lupa waktu. Gini Bang Tony. Gue mau ngajakin lu ngeronda malam ini. Kira-kira bisa nggak? Boleh bang. Jadi gue juga bisa lebih tahu daerah kampung ini. Dan kenal sama warga yang lain juga. Emang ada berapa orang yang ikut ngeronda malam ini bang? Cuma gue sama lu aja. Gimana pantauan lu soal geng predator? Kayaknya mereka udah nggak berani datang lagi ke kampung sayur. Terakhir mereka ke sana, mereka diajar sama seorang warga. Siapa yang hajar mereka? Gue juga nggak kenal bang. Kayaknya sih dia warga baru. Selain itu, lu punya info apa lagi?
Ini bang, gak lama lagi katanya akan ada perayaan ulang tahun bos besar mereka. Maksud lu mafia yang memimpin semua geng di sini? Iya bang, katanya anak buahnya juga banyak yang jadi pejabat di negara ini. Wah, pasti semua mafia dan ketua geng akan ada di sana. Alvaro, lu cari tahu tentang acara itu. Gimana pun caranya, anggota kita harus ada yang bisa ikut dan jadi mata-mata di sana. Oke, siap bang. Oh iya bang, gue mau nanya nih. Panggil Adam aja, gak usah pakai bang. Jadi berasa tua gue. Hehehe, kalau gitu panggil gue juga Tony aja, gak usah pakai bang. Iya deh, lu mau nanya apaan, Ton? Kalau di sini ada premannya nggak? Ya semacam penguasa wilayah gitu. Gak ada, Ton. Emangnya kenapa? Kemarin gue ketemu sama beberapa orang yang kayak preman. Mereka datang dan langsung mau ngeroyok gue. Serius lu? Emang orang-orangnya kayak gimana? Mereka pakai jaket warna-warni. Lah, itu kan geng predator. Ngapain mereka datang ke kampung sayur? Kalau nggak salah mereka nyariin Adam. Apa mungkin mereka nyariin lu? Kayaknya sih iya. Tapi lu nggak apa-apa kan? Lu berhasil ngalahin mereka. Gue kabur Dam. Ya kali, mana berani gue ngelawan preman sebanyak itu. Ini semua salah gue. Gara-gara gue terlalu belain pedagang di pasar Ramadan, sekarang malah kampung sayur yang jadi nggak aman. Bukan salah lu juga. Niat lu udah bagus kok buat ngebela orang-orang tertindas. Cuma ya efeknya jadi serba salah aja kalau kayak gini. Kalau gitu gue harus lebih hati-hati lagi nih. Gue juga harus mikirin keamanan di kampung ini. Betul tuh. Ya udah, ayo kita keliling. Sambil gue mau lihat-lihat kampung ini. Gue udah cek semua kamar di area ini, tapi semuanya cuma kamar kosong. Tinggal kamar ini aja. Coba deh gue masuk. Loh, kok dikunci? Kalau gitu kemungkinan adik Citra ada di kamar ini. Woi, siapa lu? Berani-beraninya ada penyusup masuk ke sini. Apa? Kok mereka ada di sini? Woi, jangan kabur lu. Ayo kejar dia. Jangan sampai lolos. Bosen banget nih diam doang di sini. Hayato sama Hayabusa mana lagi? Belum ada kode apapun dari mereka. Mana Hayato? Loh, dia masih di dalam. Apa jangan-jangan dia udah berhasil nemuin adiknya Citra? Itu dia Hayatonya. Ayo, kita pergi dari sini sekarang. Terus ini misinya gimana? Nanti gue jelasin. Sekarang kita kabur dulu. Berani-beraninya lu merebut wilayah kami. Kami nggak merebut wilayah kalian. Kalian sendiri yang ninggalin wilayah itu. Mulai sekarang, wilayah Pasar Ramadan jadi milik kami lagi. Mana bisa? Kami akan kuasai wilayah itu, termasuk juga dengan kampung ini. Woi, ngapain kalian di sini? Mau bikin rusuh? Waduh, dia kan orang yang kemarin ngajar kami. Rame-rame aja dengan mudahnya kami dikalahin. Apalagi sekarang gue cuma sendirian. Pergi kalian, atau gue hajar satu-satu. Awas aja lu,
Besok gue akan bawa semua anggota Falcon untuk mengambil alih pasar Ramadan. Lu pikir kami takut? Kami juga akan membawa semua pasukan predator dan akan kami habisi kalian semua. Termasuk juga kampung ini. Kampung sayur akan berada di bawah kekuasaan geng predator. Lu denger kan tadi mereka bilang apa? Mereka akan membawa seluruh pasukannya untuk berperang memperebutkan wilayah pasar Ramadan dan kampung ini. Kenapa, Dam? Kosong banget tatapannya. Nanti kesurupan lu. Kesurupan setan. Bulan puasa gini mah nggak ada yang begituan. Lagian lu diam aja dari tadi. Ada apaan sih? Gue kepikiran soal yang semalam. Soal geng Predator dan geng Falcon yang akan berperang memperebutkan wilayah di sini. Iya Ton, gimana ya caranya kita ngusir mereka biar nggak datang lagi ganggu wilayah di sini? Kita harus kalahin mereka, Dam. Kayaknya nggak cukup gitu doang. Pasti mereka tetap akan datang lagi. Kalau enggak ya kita kalahin mereka dan kita datengin bosnya. Nah, kalau itu kayaknya boleh dicoba. Tapi kita juga butuh pasukan nih buat ngalahin geng-geng itu. Tenang, Dam. Gue ada teman yang jago banget bertarungnya. Oke deh, nanti gue juga akan ngajakin teman-teman gue. Tapi kira-kira kapan mereka akan menyerang? Kalau feeling gue sih paling malam, Dam. Nunggu keadaan sepi. Kalau gitu malam ini kita bersiap untuk perang. Ternyata ini kampung sayur. Walaupun dekat daerah perkotaan, tapi masih sangat adem kampungnya. Ya, mirip-mirip lah sama di pedesaan. Tapi pasar Ramadannya di mana ya? Kok gua udah keliling dari tadi nggak nemu-nemu. Nah, itu ada orang. Gue coba tanya aja deh. Permisi bang. Pasar Ramadan di kampung ini di sebelah mana ya? Pasar Ramadan? Iya bang, yang viral karena makanannya enak-enak gitu. Abang tahu nggak ada di sebelah mana? Oh, yang viral itu. Tahu. Tapi lu nggak sopan banget. Kalau mau nanya tuh turun dulu dari motor. Oh, iya bang. Maaf. Kurang ajar. Ternyata kalian bermaksud jahat ya. Serahin motor lu, atau lu mati di sini. Orang sebanyak ini pasti akan sangat merepotkan. Apalagi gue cuma sendirian. Tapi gue juga nggak mungkin kabur ninggalin motor gue. Baiklah, kalau gitu akan gue kalahkan mereka semua. Lu nggak apa-apa kan? Aman bang, makasih udah bantuin gua. Gila, skill bertarung lu hebat juga. Haha. Tapi kalau tadi nggak abang bantuin, ya bisa-bisa keok juga gua bang. Ternyata para geng predator benar-benar udah berani masuk ke wilayah sini. Lu hati-hati kalau ketemu sama mereka. Soalnya mereka anggotanya banyak dan suka keroyokan. Emang ini lu mau kemana sih? Gua mau ke pasar Ramadan bang. Ya ngabuburit aja sih. Soalnya lagi viral banget di sosmed. Katanya pasar Ramadan di sini makanannya enak-enak. Lah, telat lu. Udah pada habis kalau jam segini. Hah? Apa? Cepet banget habisnya. Padahal belum ada jam 5. Ternyata efek viral memang sepengaruh itu ya. Nih,
Kebetulan gue tadi beli banyak makanan yang enak-enak di sana. Buat lo aja deh. Loh, serius bang? Tapi abang gimana? Gampang gue mah. Tiap hari gue ke sana kok. Oh, kalau gitu makasih bang. Oh iya, kenalin, nama gue Bima. Gue Adam. Kenapa lu tiba-tiba ngajak kabur Hayato? Iya, padahal kita bisa aja ngalahin semua penjaga di sana. Soalnya gue nggak mau ngelawan teman gue sendiri. Ngelawan teman sendiri? Maksudnya gimana? Pas gue udah sampai ke dalam, gue dihadang sama 2 penjaga di sana. Dan 2 penjaga itu adalah Maro sama Pak Wito. Apa? Kok bisa Maro sama Pak Wito jaga di sana? Gue juga nggak tahu. Apa mungkin mereka udah bergabung ke geng predator? Tapi untungnya mereka nggak ngenalin gue. Gak mungkin. Setahu gue Pak Wito gak suka gabung ikut-ikut yang begituan. Soalnya dia paling gak bisa tunduk dan diatur-atur. Kalau Maro sih kayaknya mungkin aja ikut geng itu. Apalagi kalau bayarannya gede. Itu Citra datang. Ayo kita coba tanya ke dia. Gimana? Kalian udah berhasil nyelamatin adik aku? Maaf Citra, kami gagal bawa adik kamu. Karena di luar perkiraan, ternyata yang jadi penjaga di sana adalah teman kami. Dan kami nggak mungkin saling menyerang, apalagi sampai saling mencelakai. Oh, begitu ya? Aku minta maaf. Aku udah bikin kalian terlibat masalah ini. Dan terima kasih karena kalian udah mau bantuin aku. Mungkin aku akan menggunakan caraku sendiri untuk menyelamatkan adikku. Kalau gitu, aku pamit. Citra, tunggu dulu. Kamu mau pakai cara apa? Kamu nggak boleh gegabah dalam ngambil keputusan. Soalnya orang yang kamu hadapin bukan orang sembarangan. Aku dengar akan ada peperangan antara geng Predator melawan geng Falcon. Dan di saat yang bersamaan, para petinggi semua geng di wilayah ini juga akan mengadakan pertemuan tahunan. Mungkin aku akan memanfaatkan momen itu untuk mengambil kembali adikku. Tapi gue nggak tega biarin Citra ngelakuin ini semua sendirian. Ya udahlah, kita bakal bantu kamu sekali lagi. Jadi, malam ini geng Falcon akan menantang kita berperang. Benar bang, mereka bilang akan melepaskan wilayah Kampung Sayur dan sekitarnya jika kita bisa mengalahkan mereka. Sombong sekali. Mereka telah meremehkan geng kita. Tapi, gue nggak bisa ikut dalam peperangan ini. Karena gue harus menghadiri perayaan ulang tahun ketua. Kalian bawa semua pasukan predator. Kalahkan semua geng Falcon dan rebut wilayahnya. Gue mau sebelum acara ulang tahun itu selesai, wilayah Kampung Sayur dan sekitarnya harus sudah kita kuasai. Gue yakin ketua pasti akan bangga dan gue akan dipilih menjadi pewarisnya. Baik bang, kami pastikan Falcon akan tumbang diterkam predator. Kita pakai jaket apaan nih? Terus kita ngapain kesini? Kalian akan menyamar jadi bodyguardku. Kita akan masuk ke pesta ini. Di dalam akan ada banyak ketua geng yang hadir. Dan aku yakin ketua geng predator yang menculik adikku pasti ada di sini. Tapi rasanya kok gue kayak pernah lihat orang-orang yang pakai jaket ini. Di mana ya? Sedang apa kalian di sini? Hanya tamu undangan yang boleh masuk. Oh, rupanya Anda. Maaf Nona Citra, silakan masuk. Lu yakin dah mereka akan berperang di sini? Tempat ini yang jadi rebutan mereka kan? Pasti di tempat ini juga mereka akan menyelesaikan semuanya. Mana temen lu? Katanya lu punya teman yang jago berantem. Itu dia orangnya.
Mana bang musuhnya? Kok masih sepi aja? Jadi perang gak nih? Ya, gue juga belum tahu sebenarnya, Pan. Cuma feeling aja kalau malam ini bakal ada geng yang nyerang kampung ini. Oh ya, kenalin, ini Adam. Dia jagoan kampung sini. Enggak kok. Gue cuma warga biasa. Maaf ya, jadi ngerepotin lu nih. Siapa tadi namanya? Gue Topan. Nggak ngerepotin kok. Malah gue seneng nih. Udah lama nggak olahraga. Akhirnya ada yang ngajakin. Oh iya, Dam. Teman-teman kampung sini pada jadi ikut nggak? Enggak, Ton. Gue nggak jadi ngajakin mereka. Semua masalah ini bermula dari gue. Jadi gue juga yang harus mengakhirinya. Gue aja sebenarnya nggak enak kalian jadi kebawa-bawa. Gak apa-apa kok. Kami juga nggak mungkin biarin lu ngelawan semua geng itu sendirian. Terus kita cuma bertiga nih. Kenapa? Takut lu? Takut sih enggak. Cuma nggak yakin aja kita bakal menang. Soalnya lawan kita jumlahnya banyak banget. Sebenarnya masih ada satu orang lagi. Gue udah telepon dia tadi. Paling bentar lagi dia datang. Maaf bang, buat telat datangnya. Aman Bim, belum mulai kok. Sorry ya, jadi ngerepotin lu nih. Santai aja bang. Lagian, kalau masalah baku hantam gini mah, gua malah jadi semangat. Kalian semua gue kasih peringatan. Menyerahlah dan serahkan wilayah ini ke geng predator. Dan kami akan biarkan kalian hidup malam ini. Justru malam ini kamilah yang akan menjadi penguasa tempat ini. Kalian semua harus tunduk pada geng Falcon. Bacot lu semua. Siapapun yang mengusik ketenangan kampung ini nggak akan gue ampuni. Predator, serang! Falcon, maju! Silakan, ini minumannya tuan. Lama banget lu. Gue pesan udah dari tadi baru lu anterin. Maaf tuan, tamunya emang lagi banyak banget. Jadi kami sedikit kewalahan melayaninya. Alasan aja lu. Mau gue hajar. Sudahlah, jangan ribut di sini. Ini kan perayaan ulang tahun ketua. Kalau lu bikin rusuh di sini, lu akan bikin ketua marah. Bener juga. Hahaha. Semenjak lu jadi wali kota, lu sekarang jadi lebih penakut. Padahal dulu waktu lu masih jadi pemimpin geng, lu adalah orang yang paling temperamen. Sebenarnya gue terkadang masih suka temperamen, tapi gue masih bisa mengendalikan emosi gue. Gak kayak King, si ketua naga hitam. Dia selalu mudah dikendalikan emosinya sendiri. Sayang sekali, dia harus mendekam seumur hidup di penjara. Di sini banyak orang-orang penting yang hadir.
Bahkan ada wali kota juga. Citra, sedang apa lu di sini? Di mana Leo? Berani-beraninya lu menculik dia dari gue. Gue nggak menculik dia, tapi justru gue yang menyelamatkannya dari kecerobohan lu. Lu memanfaatkan kesempatan saat geng Belati menyerang mobil gue. Bukannya lu bantuin gue, tapi lu malah menculik Leo. Kalau Leo tetap di sana saat penyerangan itu, mungkin dia bisa mati. Sekarang di mana Leo? Kembalikan dia ke gue. Ketua sudah memberikan kepercayaan ke gue untuk merawat Leo. Lu hanya memanfaatkan Leo untuk mendapatkan warisan dari ketua. Sama halnya dengan lu. Lu pikir gue nggak tahu? Lu juga mengharapkan ketua mewariskan kekuasaannya ke lu. Lu udah diberi kesempatan, tapi lu sendiri yang menyia-nyiakannya. Leo akan aman bersama gue. Cil, sebenarnya ini acara apa sih? Pak Wito, lu kalau ngomong sama tuan muda yang sopan. Emang sekarang kita ada di mana sih? Emang lu nggak bisa lihat? Aku kan buta. Loh, ternyata dia pakai kacamata karena buta. Sepertinya aku ngerasa ada Kak Citra di sini. Hunter, kau adalah pemimpin geng Predator. Dan Citra, kau adalah pemimpin geng Falcon. Kalian berdua memiliki jumlah wilayah kekuasaan yang sama. Tapi, siapakah yang lebih pantas untuk menggantikan posisiku? Saya ketua. Luas wilayah kekuasaan geng Predator sudah melebihi wilayah geng Falcon. Karena wilayah Kampung Sayur sekarang sudah masuk ke wilayah Predator. Tidak ketua. Saat ini anak buah saya sudah merebut wilayah itu. Dan Kampung Sayur sudah masuk menjadi wilayah geng Falcon. Hahaha. Saya senang mendengar persaingan dan kegigihan kalian. Lalu, siapakah yang harus saya pilih? Maaf Tuan Mahendra, saya mendapatkan info kalau di luar ada geng Falcon dan geng Predator yang akan mengumumkan hasil peperangan mereka. Suruh dia masuk. Pasti anak buah gue mau melaporkan kemenangan mereka. Loh, itu kan si Adam. Ada apaan nih? Woi kalian semua, jangan pernah macem-macem sama Kampung Sayur, atau gue akan hancurkan kalian satu-satu. Loh, kok jadi gini? Apa yang terjadi? Kita ada di pihak yang salah, atau kita emang udah ditipu? Mulai sekarang, kuperintahkan kalian semua untuk jangan pernah menyentuh Kampung Sayur.